Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri majikan yang menemukan kenyamanan tak terduga pada sopir pribadinya saat suaminya sering pergi bekerja. Pada tahun 2019, di sebuah kota kecil di Jawa Timur, terjadi sebuah kisah yang mengubah hidup seorang wanita bernama Sinta. Di usia 35 tahun, Sinta sering merasa kesepian meskipun hidup di rumah mewah yang dimiliki bersama suaminya, Chandra, seorang pengusaha sukses. Chandra sering bepergian keluar kota, meninggalkan Sinta yang sering merasa kesendirian, meskipun rumah itu dipenuhi dengan pelayan. Sinta, dengan rambut hitam panjangnya yang tergerai, merasa hampa. Rasa sepi semakin menguasainya, terutama ketika Chandra lebih dari 2 hari dalam seminggu tidak ada di rumah. Satu-satunya orang yang tampak selalu hadir di rumah adalah Arman, sopir pribadinya. Arman, pria berusia 28 tahun, berasal dari desa kecil di luar kota dan memiliki sikap tenang serta pembawaan sederhana. Meskipun statusnya hanya sopir, Arman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki hati yang lembut. Suatu sore yang hujan, Sinta meminta Arman mengantarnya ke supermarket. Dalam perjalanan, suara hujan dan deru mesin mobil menciptakan keheningan yang mendalam. Tiba-tiba, Sinta memecah keheningan dengan pertanyaan, "Arman, apakah kamu pernah merasa kesepian?" Arman terdiam sejenak sebelum menjawab, "Sering, Bu, tapi saya biasanya sibukkan diri dengan pekerjaan." "Kenapa, Bu?" Sinta menghela napas, "Aku merasa rumah ini terlalu sepi. Suamiku selalu sibuk. Bahkan aku tidak ingat kapan terakhir kali kami makan bersama." Jawaban itu membuat Arman terkejut, tetapi ia tetap berusaha menjaga profesionalitas. Ia berkata, "Mungkin Bapak sedang berjuang keras untuk keluarga, Bu." Percakapan ini menjadi awal dari hubungan mereka yang semakin dekat, lebih dari sekadar hubungan majikan dan sopir. Sinta mulai merasa bahwa Arman adalah satu-satunya orang yang mendengarkannya tanpa menghakimi. Sementara Arman, meskipun tahu batas-batas profesionalisme, mulai merasakan empati terhadap kesepian yang dialami Sinta. Setiap kali Chandra pergi, Sinta semakin sering menghabiskan waktu berbincang dengan Arman di taman rumah mereka. Meskipun percakapan itu terasa nyaman dan mengisi kekosongan di hidup Sinta, bisikan-bisikan mulai terdengar di antara pelayan rumah. Suatu malam, lampu rumah mendadak padam. Sinta yang sedang sendirian merasa panik dan memanggil Arman untuk memeriksa listrik. Arman, yang sedang berada di garasi, segera datang membawa Sinta. "Jangan khawatir, Bu, saya periksa dulu," kata Arman dengan tenang. Dalam kegelapan itu, Sinta merasakan ketegangan yang aneh. Kehadiran Arman di dekatnya membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat listrik menyala kembali, Sinta menyadari sesuatu yang ia enggan akui. Bukan hanya perhatian Arman yang membuatnya merasa nyaman, melainkan kehadiran Arman yang mengisi kekosongan dalam hidupnya. Kepergian Chandra yang sering membuat rumah terasa sepi, semakin membuat Sinta lebih bergantung pada Arman. Pada suatu sore yang hujan, Sinta mengundang Arman untuk duduk di gazebo taman belakang. Dengan secangkir teh di tangannya, ia bertanya, "Arman, sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" "5 tahun, Bu," jawab Arman singkat, tersenyum ramah. "Kenapa kamu belum menikah? Di umurmu pasti sudah banyak yang menanyakan itu." Arman terkekeh kecil. "Saya masih punya tanggungan keluarga, Bu. Orang tua saya sudah tua, dan adik-adik saya masih butuh dukungan. Mungkin saya baru bisa memikirkan pernikahan setelah semuanya lebih stabil." Jawaban itu membuat Sinta semakin kagum. Arman bukan hanya sederhana, tetapi juga memiliki prinsip kuat. Percakapan mereka berlangsung lebih lama dari biasanya, membahas masa lalu Arman, mimpi-mimpinya, dan kehidupan yang ia jalani. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah. Tatapan Sinta semakin dalam. Arman pun mulai merasa canggung, meski tak pernah berani menunjukkan penolakannya. Percakapan itu semakin membuka mata Sinta tentang betapa berbeda Arman dari pria lain yang ia kenal. Arman sederhana, tetapi memiliki prinsip yang kuat. Tanpa sadar,
Hubungan mereka semakin akrab, dan Sinta mulai merasakan ada lebih dari sekadar perhatian dalam dirinya. Namun, ia juga sadar bahwa hubungan ini tidak boleh berlanjut lebih jauh, karena ia masih istri dari Chandra dan Arman hanyalah sopirnya. Di sisi lain, Arman juga merasakan konflik batin. Meskipun ia berusaha menjaga profesionalisme, ia tak bisa menepis perasaan bahwa perhatian Sinta membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hidupnya. Situasi semakin memanas ketika gosip di antara para pelayan semakin liar. Mereka mulai membicarakan hubungan Sinta dan Arman dengan lebih terbuka, meskipun tidak ada bukti nyata. Salah seorang pelayan, Sari, bahkan memberanikan diri untuk memperingatkan Sinta. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud lancang. Tapi sebaiknya Ibu berhati-hati." Orang-orang di sekitar mulai berbicara, ujar Sari dengan nada rendah. Sinta hanya tersenyum tipis. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Sari. Mereka hanya suka berasumsi." Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa keadaan ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Ia mulai takut jika gosip-gosip itu sampai ke telinga suaminya. Konflik memuncak pada suatu malam ketika Sinta meminta Arman mengantarkan makanan ke kamarnya. Ia mengaku terlalu lelah untuk turun ke ruang makan. Arman, meskipun merasa ragu, tetap menjalankan tugasnya. Saat tiba di kamar Sinta, suasana terasa canggung. "Terima kasih, Arman," kata Sinta dengan senyum hangat. "Kamu selalu bisa diandalkan." "Sama-sama, Bu. Kalau tidak ada lagi, saya pamit," jawab Arman dengan nada datar. Namun sebelum ia sempat pergi, Sinta tiba-tiba memanggilnya lagi. "Arman, tunggu." Arman berbalik, melihat Sinta yang tampak ragu. Setelah hening sejenak, Sinta akhirnya berkata, "Kadang aku berharap bisa memilih hidup yang lebih sederhana, seperti hidupmu." Arman terdiam. Kata-kata itu mengguncang hatinya, tetapi ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Semua orang punya jalannya masing-masing, Bu." Setelah itu, Arman meninggalkan kamar Sinta. Di luar, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah melanggar batas yang seharusnya ia jaga? Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah semakin berat. Sinta semakin sulit mengendalikan emosinya, merasa terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Sementara itu, Arman mulai menjaga jarak untuk menghindari situasi yang lebih rumit. Namun, kenyataan tak semudah itu. Suatu malam, Chandra tiba-tiba pulang lebih awal dari rencana. Ia membawa tas besar, wajahnya tampak lelah. Sinta, yang sedang duduk di ruang tamu, terkejut melihat kedatangannya. "Chandra, kenapa mendadak pulang? Bukannya masih ada urusan di Surabaya?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Aku ingin istirahat. Tugas di sana sudah selesai lebih cepat," jawab Chandra dengan senyum tipis. "Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja di rumah?" Sinta mengangguk, berusaha terlihat tenang, meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang sulit dijelaskan. Ia khawatir tentang gosip yang mungkin telah sampai ke telinga suaminya. Beberapa hari setelah kedatangan Chandra, suasana di rumah terasa berbeda. Ia yang biasanya sibuk, kini lebih sering berada di rumah. Tatapannya sesekali mengarah pada Arman dengan sorot mata yang penuh kecurigaan. Klimaks terjadi ketika Chandra secara tak sengaja mendengar percakapan dua pelayan di dapur. Mereka membicarakan kedekatan Sinta dan Arman, meskipun hanya berdasarkan asumsi. Chandra yang mendengar hal itu merasa marah dan bingung. Tanpa menunggu lama, ia langsung bertanya pada Sinta. "Sinta, aku ingin bertanya," kata Chandra dengan nada serius. "Apa benar kamu sering menghabiskan waktu dengan Arman saat aku tidak ada?" Sinta terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku memang sering berbicara dengannya, Chandra, tapi itu hanya untuk mengisi kesepian, tidak lebih dari itu." Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan hati Chandra. Ia pun memanggil Arman ke ruang tamu untuk berbicara empat mata.
Sinta hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, merasa gugup dengan apa yang akan terjadi. Arman, kata Chandra dengan nada tegas, aku sudah mendengar banyak hal. Aku ingin tahu langsung darimu, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan istriku. Arman menatap Chandra dengan wajah tenang, penuh rasa hormat. Pak Chandra, saya tidak pernah berniat melampaui batas. Saya hanya menjalankan tugas saya. Jika saya terlalu dekat dengan ibu, itu semata karena dia butuh seseorang untuk mendengarkan. Kata-kata Arman terdengar tulus, tetapi Chandra tetap tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Setelah pembicaraan itu, ia memutuskan untuk memindahkan Arman ke cabang usahanya di kota lain. Baginya, ini adalah solusi terbaik untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Saat Arman berpamitan, Sinta tidak bisa menahan air matanya. Arman, aku minta maaf jika semua ini membuatmu kehilangan pekerjaan di sini. Kamu tidak bersalah, katanya dengan suara bergetar. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti. Saya hanya berharap ibu bisa lebih bahagia, dengan atau tanpa saya, jawab Arman sebelum pergi. Setelah Arman pergi, Sinta merasa kehilangan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah jalan terbaik. Ia mencoba memperbaiki hubungannya dengan Chandra yang perlahan kembali harmonis. Meski perasaan terhadap Arman masih membekas, Sinta belajar untuk menghargai apa yang ia miliki. Kesetiaan dan komunikasi adalah kunci dalam sebuah hubungan. Kesepian bisa menjadi celah yang berbahaya, tetapi pilihan bijak dapat menghindarkan kita dari kehancuran. Karena itu, penting untuk selalu menghargai orang-orang di sekitar kita dan menjaga batasan yang sehat. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.